Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga Menteri Sosial mengeluarkan keputusan Menteri Sosial mengenai usulan data. Nah, mengenai usulan data ini terbagi menjadi 3 cara, yang mana yang pertama itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jadi artinya untuk pengusulan bantuan sosial, agar bisa mendapatkan bantuan sosial itu bisa melalui pemerintah daerah setempat. Nah, untuk alurnya seperti apa? Setelah ini baru saya akan menyampaikan satu persatu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, usulan DTKS ini atau usulan penerima bantuan sosial ini bisa bersumber dari Kementerian Sosial. Jadi selain pemerintah daerah bisa mengusulkan masyarakat tersebut agar bisa masuk ke dalam DTKS sehingga bisa mendapatkan bantuan sosial, Kementerian Sosial juga bisa mengusulkan orang-orang tertentu. Lalu kemudian yang ketiga, warga negara Indonesia secara mandiri juga sebenarnya dapat mendaftarkan dirinya atau mengusulkan dirinya agar bisa masuk ke dalam DTKS supaya bisa mendapatkan bantuan sosial. Oke, langsung. Yang pertama, yang usulan data dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota terlebih dahulu. Jadi tata caranya itu cukup mudah, cukup Anda yang merasa layak menerima bantuan sosial secara sosial ekonomi. Apabila Anda data-datanya belum pernah dimintai oleh ketua RT setempat atau pemerintah daerah setempat, maka Anda dapat langsung mengajukan diri, langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, mengusulkan diri, mengajukan diri agar bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Karena syarat untuk mendapatkan bantuan sosial sekarang, data Anda harus terdaftar aktif terlebih dahulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini. Nah, ketika nanti data-datanya sudah ada di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, maka Anda berpeluang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi itu tadi caranya, cukup datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP atau kartu keluarganya, fotokopinya, datang ke sana mengajukan agar bisa masuk datanya ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, tapi ini ada tapinya ya, karena kenapa? Setahu saya data-data yang masuk di dalam desa atau kelurahan tersebut itu akan melalui tahapan musyawarah desa atau kelurahan terlebih dahulu. Nah, jadi di sana nanti data-data yang ada yang sudah tertampung semuanya, entah itu yang didata langsung oleh ketua RT-nya masing-masing atau orang tersebut yang berinisiatif untuk mau mendaftarkan dirinya, mengajukan dirinya supaya masuk ke dalam DTKS. Jadi untuk pihak desa dan kelurahan setempat ini biasanya data-data yang terkumpul itu akan direkap terlebih dahulu, lalu ia akan melakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat, lalu di sana akan dihadiri oleh berbagai pihak dan di sana nanti akan memutuskan nama-nama yang mana saja yang dianggap layak untuk menerima bantuan sosial, yang dianggap layak untuk masuk ke dalam DTKS, itulah yang akan lanjut atau akan diusulkan dan dibuatkan berita acara pengesahan, lalu kemudian itu data-datanya akan dikirim ke pusat dan diajukan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi perlu Anda ketahui, tidak semua data yang masuk, yang direkap oleh desa atau kelurahan setempat itu bisa lolos masuk ke dalam DTKS, karena akan melalui tahapan dulu, verifikasi dan validasi terlebih dahulu, melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat inilah yang akan menentukan nama-nama siapa yang akan diajukan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang kedua, pengusulan bantuan sosial atau usulan data DTKS itu yang berasal dari Kementerian Sosial. Ini tidak semuanya, tidak keseluruhan. Ini hanya berlaku bagi misalnya ada hal-hal yang urgent di sebuah daerah tersebut, maka Kementerian Sosial atau pemerintah pusat dapat mengusulkan orang-orang tersebut masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, contoh-contohnya misalnya di sebuah wilayah tersebut, di sana ternyata terdapat situasi kedaruratan bencana, dan kemudian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan atau belum terdata. Nah, jadi contohnya ketika misalnya Menteri Sosial atau pihak dari pusat kementerian datang langsung ke lapangan meninjau, lalu kemudian di sana ia menemukan beberapa masyarakat yang menurut ia itu layak bantu, tapi ternyata belum terdaftar masuk ke dalam DTKS. Sehingga pihak dari Kementerian Sosial itu dapat langsung mengajukan orang tersebut atau mendaftarkan orang tersebut. Karena ini bisa dibilang semacam temuan ya, temuan dari kementerian, akhirnya ia bisa langsung mendaftarkan orang tersebut. Nah, berikutnya kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan, semacam misalnya ada bencana-bencana tertentu yang dapat mengancam perekonomian masyarakat tersebut atau warga tersebut di sebuah tempat. Nah, ini kriteria yang dapat diusulkan langsung oleh Menteri Sosial atau dari pihak kementerian. Berikutnya yang ketiga di sini, usulan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dapat bersumber dari perorangan atau warga negara Indonesia secara mandiri. Nah, jadi artinya
Anda semuanya, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang merasa layak bantu secara sosial ekonomi, itu bisa dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, aplikasi Cek Bansos ini dapat Anda unduh atau download aplikasinya di Play Store atau di Web Store. Lalu kemudian di sana Anda bisa membuat akun terlebih dahulu. Ya, untuk prosesnya sih ya memang ini ya cukup ribet ya, karena saya sudah pernah mencoba untuk membantu beberapa warga agar bisa mendownload aplikasi tersebut lalu kemudian membuat akun, tapi menurut warga tersebut yang saya daftarkan dan menurut penilaian saya juga itu agak sedikit memakan waktu untuk prosesnya karena harus melakukan daftar akun terlebih dahulu dan itu tidak bisa langsung disetujui, memakan waktu sekitar beberapa minggu lalu kemudian dapat disetujui oleh pusat untuk pengajuan akunnya. Nah, tapi ini tergantung lagi ya, tergantung dari data-data diri dan tergantung juga mungkin tingkat kekuatan jaringan di daerah yang tempat Anda tinggal, karena biasanya ini mempengaruhi juga. Kalau jaringannya kurang bagus, kurang baik, biasanya proses untuk mengusulkan atau mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi Cek Bansos ini biasanya agak mental-mental gitu ya, sudah daftar langsung balik lagi, tidak bisa, tidak lolos gitu. Jadi harus diulang-ulangi terus, butuh kesabaran dan juga kehati-hatian karena di sini data-data yang diminta juga adalah data-data diri yang akurat. Nah, selain itu, di aplikasi Cek Bansos ini, Anda bukan hanya bisa mendaftarkan diri Anda, tapi Anda juga dapat mendaftarkan atau mengusulkan 5 orang yang ada di sekitar Anda untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini atau DTKS ini melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di dalam aplikasi Cek Bansos juga, Anda bisa menyangga orang-orang tersebut yang ada di sekitar Anda yang menerima bantuan sosial, yang datanya di sana aktif sebagai penerima bantuan sosial, tapi ternyata menurut Anda, penilaian Anda dan orang-orang sekitar itu, orang tersebut ternyata mampu secara sosial ekonomi. Nah, di sini Anda dapat melakukan penyanggahan tersebut. Silakan aja disanggah orang tersebut yang menurut Anda mampu tapi mendapatkan bantuan sosial, tapi harus disertai dengan bukti-bukti serta laporan tersebut dapat Anda pertanggungjawabkan. Nah, untuk pertanggungjawabannya ini bukan hanya di dunia tapi tentunya juga di akhirat. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, 3 cara untuk dapat mengusulkan diri masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena seperti yang kita ketahui, syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial, entah itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, warga tersebut atau masyarakat tersebut terlebih dahulu harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS. Nah, setelah datanya sudah berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial ini, maka akan berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial, entah itu dari pusat atau dari daerah. Dan bisa mendapatkan jenis bantuan sosial bermacam-macam ya, bukan hanya mendapatkan satu jenis bantuan sosial aja, tapi berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos PKH, BPNT, dan juga BLT lainnya. Selain itu juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan asistensi lainnya seperti bantuan modal usaha atau bantuan perbaikan rumah dan lain-lain. Oke, itu saja. Selamat mencoba. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan tolong di-share video ini ke seluruh sosial media yang Anda punya ya. Harapan saya semoga Anda yang betul-betul layak menerima bantuan sosial dan selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sosial bisa berhasil mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 mendatang agar dapat membantu perekonomian Anda sehingga dapat membuat Anda sejahtera ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Pos Indonesia, Kementerian Sosial telah menyalurkan dana bantuan dari 3 program Bansos, yaitu BLT BBM, program sembako, dan program Keluarga Harapan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu. Bansos ini tanpa potongan oleh siapapun dan dengan alasan apapun.